Bab 21 dan 22. Sakit tak berdarah. Chiko segera menghubungi nomor yang tertera di secarik kertas tersebut. "Halo Nona Zevana, Nona sekarang di mana?" tanya Chiko, begitu panggilan. Terhubung. "Zevana masih di rumah teman Zevana Om, masih ngerjain tugas," jawab Zevana. "Bisa tolong kirim alamat Nona? Agar saya bisa segera menjemput Nona," kata Chiko. "Nanti Zevana kirim alamatnya via waya Om," ucap Zevana. "Baik Nona, saya tunggu," sahut Chiko dan panggilan telepon pun. Chiko menatap layar ponselnya yang baru saja berbunyi, menampilkan sebuah pesan dari Zevana berisi alamat tempat tinggal temannya. "Nona Zevana ada di alamat ini Tuan Muda," ucap Chiko sambil menunjukkan alamat yang tertulis di layar ponselnya. "Cepat kau jemput dia," titah Regan. "Baik Tuan Muda," jawab Chiko. Lah segera bergegas menjemput Zevana. Sementara Regan ia menghela napas, merasa lega karena sebentar lagi akan bertemu dengan Zevana, sang istri tercinta. Di rumah Dion, Zevana, Cecil, Cila dan Kia tampak semangat mengerjakan tugas kelompok mereka. "Dion yang ini gimana caranya, aku gak ngerti," tanya Kia. Dengan nada bicara dibuat sangat lembut. "Minta ajarin Zevana aja, aku masih ngerjain soal yang ini belum selesai," kata Dion. Kiap mendengus kesal, "Zevana lagi sibuk Dion, lihat dia lagi ngajarin Cila dan Cecil. Ayolah Dion ajarin aku," rengek Kia. Dion melirik ke arah Zevana, benar saja gadis itu tampak sedang mengajari kedua sahabatnya, yakni Cila dan Cecil. Dion menghela napas. "Baiklah, akan aku ajari. Tapi tolong benar-benar diperhatikan. Sebab aku hanya menjelaskan sekali saja," ucap Dion. Kia menganggukkan kepalanya. "Lihat Dion, aku pasti perhatiin kok," jawabnya. Dion mulai menjelaskan pelajaran tersebut pada Kia. Sementara Kia bukannya memperhatikan Dion menjelaskan, ia justru malah memperhatikan wajah tampan Dion. "Tampan sekali kamu Dion, kamu hanyalah milikku. Tidak akan aku biarkan wanita manapun mendekatimu, termasuk Zevana," batin Kia. Dalam hatinya, Dion berdehem, "Sudah paham kan?" kata Dion. "Ah, iya Dion. Terima kasih," ucap Kia. "Aduh, mampus ini tadi gimana caranya? Aku gak merhatiin waktu," Dion ngejelasin lagi. "Ah, kan ada si Zevana, aku suruh aja dia yang ngerjain," batinnya. Dalam hati. Sementara Dion, ia mendekati Zevana. "Zeva, menurutmu kalau jawabannya begini sudah tepat atau belum?" tanya Dion sambil menunjukkan jawaban yang ia tulis. Zevana melirik kertas jawaban Dion. "Boleh aku cek sebentar Dion?" tanya Zevana. "Tentu saja boleh cantik," ucap Dion. "Cie, bilangin Zevana cantik. Tapi emang cantik. Si besti aku mau," timpal Cila. Zevana tersipu malu. "Apaan sih Cil," ucapnya. "Dan, ini kue sama minumnya taruh di mana?" tanya Bibi Sang Art. "Taruh di sini aja Bi," jawab Dion. Sang Art pun mengangguk dan meletakkan minum dan kue di atas meja. Dion mengambil sepotong kue, dan menyodorkan kue tersebut pada Zevana. "Ak, Zev. Cicipin kuenya. Enak loh. Ayo buka mulutnya biar aku suapin," kata Dion. "Aku bisa sendiri kok Dion," tolak Zevana. "Ayolah Zev, please. Langsung hap aja loh, coba dikit aja, mohon Dion." Zevana menghela napas, lalu ia menggigit kue yang ada di tangan Dion. Cila dan Cecil yang melihat interaksi tersebut langsung bersorak. Sweet banget sih kalian," ucap Cila. "Minimal pacaran lah guys," sindir Cecil sambil tertawa. Zevana dan Dion tersipu malu, pipu Dion bersemu merah. Dan setelahnya Dion tersenyum, akhirnya keinginannya untuk menyuapi Zevana terwujud. "Gimana rasanya, enak kan?" tanya Dion, mencoba
mengalihkan perhatian dari situasi canggung. Zevana menganggukkan kepalanya, enak tidak? Terlalu manis, manisnya pas. Aku suka, jawab Zevana. Kalau gitu, ayo kak lagi, biar aku suapin lagi. Ucap Dion yang tidak ingin membuang kesempatan. Udah ah, aku masih ngecek jawaban kamu loh. Dion, kamu makan aja dulu, nanti aku, kata Zevana. Ya sudah kalau gitu, sahut Dion. Melihat itu membuat Kia panas seperti terbakar, ia mendengus kesal. Sial, Zevana benar-benar penghalang buat aku. Aku harus membuat Zevana menyingkir dan menjauh dari Dion. Lihat aja Zevana, apa yang akan aku lakukan ke kamu, karena kamu udah berani mendekati milikku. Dion hanyalah milikku seorang, perempuan norak, berjilbab sepertimu tidak pantas bersama Dion, umpat Kia dalam hatinya. Sedangkan Chico masih melajukan mobilnya dengan kecepatan standar, menuju alamat uang sudah dikirim Zevana. Setelah tiba di alamat yang diberikan, Chico berhenti di depan pintu rumah tersebut. Lah, menghela napas panjang sebelum menekan bel pintu. Tanda hubung. Berharap segera bisa bertemu dengan Zevana dan mendengar penjelasannya. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang wanita muda menyambutnya dengan senyum ramah. Om Chico kan? Zevana sudah menunggu di dalam, ujar Cecil tersebut sambil mengajak Chico masuk ke dalam rumahnya. Setelah berjalan beberapa langkah, Chico akhirnya menemui Zevana yang duduk di sofa ruang tamu. Wajah Zevana tampak pucat dan lesu karena dari tadi ia yang lebih banyak berpikir untuk tugas kelompoknya. Belum lagi ia dari tadi harus mengajari teman sekelompoknya hingga mengerti. Namun ia berusaha tersenyum melihat Chico datang menjemputnya. Maaf no, maksud saya. Apa sudah selesai kerja kelompoknya? Kalau sudah ayo kita pulang. Kakakmu sudah mengomeliku, kata Chico terpaksa. Harus berakting di depan teman-teman Zevana. Zevana pulangnya biar saya aja yang antar kak. Ucap Dion. Maaf Dion, tapi kamu tahu sendiri kan gimana abiku, mana mungkin abiku mengizinkan aku pulang diantar. Laki-laki, ucap Zevana. Tapi, bukankah sama saja Zev, kamu diantar. Teman kakakmu ini, dia juga laki-laki, ucap Dion. Ah, iya lagi bener yang dibilang Dion. Duh, aku harus kasih alasan apa lagi coba. Batin Zevana dalam hatinya. Tentu saja beda, saya kenal dekat dengan kakak Zevana, dan juga kedua orang tua Zevana. Kedua orang tua kami masih kerabat, jadi abinya Zevana tidak akan marah jika saya yang mengantarkan Zevana pulang. Jelas Chico. Nah, iya betul itu Dion. Om Chico ini masih kerabat abi, tambah Zevana, yang lagi-lagi harus berbohong pada Dion. Mendengar itu, Dion hanya bisa pasrah. Lah membuang nafas panjang. Baiklah. Hati-hati di jalan ya Zev, kabarin aku kalau udah sampai. Bang jangan ngebut-ngebut nyetirnya, ucap Dion. Zevana dan Chico menganggukkan kepalanya. Aku duluan ya guys. Assalamualaikum, pamit Zevana. Waalaikumsalam, jawab mereka kompak. Begitu Zevana masuk ke dalam mobil, dan mobil melaju. Kia mendekati Dion. Dion, anteri aku pulang. Dong, ucap Kia dengan nada manja. Aku sibuk. Aku pesanin taksi saja, tolak Dion. Sibuk? Bukannya barusan kamu mau nganterin Zevana pulang ya, kok tiba-tiba jadi sibuk? Tanya Kia, heran. Lia memang aku tadi mau nganterin Zevana pulang, kalau untuk nganter Zevana gak ada kata sibuk. Tapi kalau untuk kamu, aku sangat sibuk, ucap Dion. Dengan penuh penekanan. Dion, thanks ya buat minum dan kuenya. Kita pamit pulang dulu, ucap Cecil dan Cila. Oke guys. Kalian pulang dijemput apa gimana? Tanya Dion. Rencana sih mau naik ojek aja. Ngomong-ngomong, di sini di mana ya yang ada pangkalan ojek? Tanya Cila. Di sini gak ada pangkalan ojek. Ya udah deh. Mending aku antar aja deh, ucap Dion.
Mendengar itu, Kia mendengus kesal. Giliran aku aja yang minta anterin pulang kamu bilang sibuk, giliran Zevana, Cila sama Cecil aja, kamu malah mau nganterin mereka pulang. Kamu nyebelin Dion, gerutu Kia. Lah wajar aku mau nganterin Zevana pulang. Pertama aku suka Zevana, kedua Cila sama Cecil sahabat Zevana, dan Zevana sayang mereka. Kalau kamu, aku gak suka kamu, terang Dion. Dek, dada Kia sesak saat mendengar Dion berkata demikian. Dalam hati Kia mengumpat kesal. Ternyata benar dugaanku, Dion suka Zevana. Ini gak bisa dibiarin. Aku harus cari cara supaya Dion benci Zevana. Kakak. Di mobil, Chico tengah fokus mengemudi, tiba-tiba ponselnya berdering. Chico menghentikan mobilnya begitu ia tahu yang meneleponnya adalah sang tuan muda. Halo tuan muda. Saya dan Nona Zevana sudah di jalan, ucap Chico begitu panggilan terhubung. Antarkan istriku ke Resto XX, ucap Regandi seberang telepon. Tapi kami sudah hampir sampai apartemen tuan muda, ucap Chico. Saya tidak menerima alasan. Saya meminta kamu membawa istri saya ke sini. Saya tunggu, ucap Regan dengan tegas. Chico menghela nafas. Baik tuan muda, jawab Chico. Dan panggilan pun berakhir. Chico putar balik, sebab resto yang Regan maksud sudah terlewat jauh. Kening Zevana berkerut, saat melihat Chico yang justru malah putar balik. Loh kok putar balik sih om, kan bentar lagi sampai di apartemen, ucap Zevana. Tuan muda yang minta Nona. Tuan muda menyuruh saya mengantarkan Nona ke Resto XX, jawab Chico. Mengerti, Zevana pun menganggukkan kepalanya. Padahal Zevana udah pengen buru-buru sampai apartemen. Pengen cepet-cepet rebahan, gumam Zevana. Maaf ya Nona, tapi ini perintah dari tuan muda, ucap Chico merasa bersalah. Lia om Chico, gak apa-apa kok. Santai aja. Mudah-mudahan aja Kak Regan marahnya udahan deh, ucap Zevana. Beberapa saat kemudian, Zevana dan Chico tiba di depan Resto XX. Zevana merasa deg-degan saat melangkahkan kaki masuk ke dalam resto tersebut. Lah melihat Regan sudah duduk di salah satu meja yang cukup terpencil di sudut. Zevana menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian untuk mendekati suaminya itu. Assalamualaikum, Kak Regan, sapa Zevana dengan suara lirih saat tiba di meja Regan. Waalaikumsalam. Duduk, perintah Regan dengan nada dingin. Zevana menurut dan duduk di seberang meja Regan, merasa cemas dengan suasana yang terasa begitu menegangkan. Makanlah, perintah Regan lagi, menunjuk pada piring berisi makanan yang sudah tersaji di meja. Namun, Zevana tak kunjung menyentuh makanan tersebut. Lah merasa ada hal yang lebih penting untuk dibahas daripada makan. Kak Regan, udah nggak marah lagi kan sama Zevana? Tanya Zevana dengan hati-hati, menatap Regan yang tampak serius. Regan menarik napas panjang, seolah mencari kesabaran dalam hatinya. Jangan ulangi mengobrol dengan pria lain lagi, ingat kamu adalah istriku, tegas Regan, menatap mata Zevana tajam. Zevana mengangguk lemah. Lia, Kak. Zevana nggak akan ulangi lagi. Lah merasa lega karena Regan sudah mau berbicara dengannya, meskipun suasana masih terasa tegang. Zevana berjanji dalam hati untuk tidak membuat Regan marah lagi dan berusaha menjaga kepercayaan suaminya itu. Makanlah. Kamu belum makan kan? Tanya Regan. Zevana mengangguk, kok tahu sih Kak? Zevana mau makan, tapi harus ditemenin Kak, gak bisa makan sendiri kurang berselera. Jadi ayo kakak juga harus makan, ucap Zevana. Baiklah, aku akan makan juga, sahut Regan. Keduanya mulai menikmati makan siang mereka. Hingga tiba-tiba Zevana tidak segaya melihat sisa makanan di ujung bibir Regan. Refleks Zevana membersihkan sisa makanan tersebut dengan jari telunjuknya. Kak Regan lucu, makannya belepotan.
Kayak anak kecil, ucap Zevana sambil terkekeh kecil. Regan terdiam, tiba-tiba Regan merasakan perasaan yang aneh. Sementara Zevana, ia tampak asik melanjutkan makan siangnya. Diam-diam Regan memperhatikan Zevana. Kenapa dia tidak takut padaku? Dan kenapa dia sangat penurut? Batin Regan. Dalam hatinya. Zevana, maukah kamu menemaniku nanti malam? Tanya Zevana. Zevana mendongak. Kemana? Tanya Zevana. Ke acara pesta anniversary rekan bisnisku. Jika kamu tidak mau, maka aku tidak akan pergi, ucap Regan. Mau banget, pasti di sana banyak makanan mewah. Zevana pengen cicip makanannya hehe, ucap Zevana sambil nyengir. Aku bisa membelikannya jika kamu mau. Tidak perlu menunggu menghadiri sebuah acara untuk makan. Makanan itu, ucap Regan. Ih, Kak Regan. Rasanya beda tahu makan di acara. Kayak gitu sama beli sendiri, kata Zevana. Apa bedanya? Perasaan sama saja. Tinggal cari saja catering yang mereka pakai, dan pesan, kata Regan. Pokoknya beda. Udah ah, Kak Regan mah gak paham, ucap Zevana sambil mengerucutkan bibirnya. Cemberut. Regan menahan tawa melihat ekspresi Zevana. Gemas sekali, ucap Regan pelan, namun Zevana mendengarnya walau samar-samar. Hah? Apa Kak? Tanya Zevana. Apa? Regan balik bertanya. Itu barusan Kak Regan ngomong apa? Zevana gak begitu dengar, kata Zevana. Panas, kilah Regan. Ya isupnya masih panas, jadi susah mau makan dagingnya. Kesel, harus nunggu dingin dulu, ujar Zevana. Untung saja si bawel tidak mendengarnya, kalau dia mendengarnya, sudah pasti kegeran, batin Regan. Dalam hatinya. Malam hari, Zevana dan Regan tengah bersiap-siap. Di kamar mereka, sebelum berangkat ke acara perayaan ulang tahun pernikahan salah satu rekan bisnis Regan. Regan telah menyewa seorang penata rias profesional untuk merias wajah Zevana, istrinya yang cantik jelita. Meskipun pernikahan mereka dirahasiakan, Regan ingin Zevana tampil mempesona di acara tersebut. Tak lama kemudian, penata rias tadi datang dan mulai merias wajah Zevana dengan cermat. Zevana yang biasanya hanya mengenakan jilbab sederhana, kini dihias dengan indah. Riasan wajahnya tampak segar dan alami, membuatnya terlihat lebih cantik dari biasanya. Sementara itu, Regan yang telah selesai berdandan, menunggu Zevana di ruang tamu. Tak sabar ingin melihat hasil kerja penata rias yang disewanya. Begitu Zevana selesai dirias, ia keluar dari kamar dengan langkah pasti. Regan tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya melihat penampilan istrinya malam itu. Cantik, gumam Regan pelan dengan tatapan takjub. Sementara Zevana tidak mendengar apa yang dikatakan Regan. Namun ia tersenyum malu-malu, karena Regan menatapnya tanpa berkedip. Gadis berjilbab itu kini seakan menjelma menjadi bidadari cantik dengan gaun muslimah yang dikenakannya. Gaun tersebut senada dengan warna jas yang dikenakan Regan, membuat mereka terlihat sangat serasi sebagai pasangan. Mereka berdua lalu berangkat menuju acara tersebut, dengan rasa bangga dan percaya diri. Bentar dulu Kak, dasi kakak miring tuh. Sini Zevana benerin dulu, ucap Zevana. Dan Regan pun menurut. Malam itu, Zevana berhasil menarik perhatian banyak orang di pesta. Seketika suasana di tempat pesta menjadi riuh. Ditambah para wartawan mulai mengarahkan kamera ke arah Regan dan Zevana. Kak, itu kamera apa? Jangan bilang itu kamera wartawan lagi. Duh gawat Kak, kalau itu beneran kamera wartawan, Zevana gak mau nanti teman-teman dan guru-guru Zevana tahu kalau Zevana datang ke acara orang kaya-kayak gini, nanti mereka ngira yang enggak-enggak lagi, bisik Zevana di telinga Regan. Mendengar itu, Regan segera melihat sekitar, dan benar saja ada banyak kamera wartawan di sana. Regan segera memberi kode pada para pengawal untuk melarang kamera menyorotnya dan juga Zevana.
Pegawai yang mengerti segera turun tangan. Maaf, tolong matikan semua kamar, jangan merekam tuan muda dan kekasihnya. Jika kalian tetap merekam, kalian harus siap-siap kehilangan pekerjaan kalian dan di blacklist dari semua tempat kerja, ucap salah satu pengawal Regan dengan tenang namun menakutkan bagi mereka. Mendengar itu, para wartawan seketika tidak berkutik, mereka segera mematikan kamera dan membiarkan Regan dan Zevana berjalan dengan tenang. Meskipun para tamu undangan heboh melihat sang tuan muda yang datang dengan menggandeng seorang gadis cantik berjilbab. Kok mereka ngelihati kita kayak gitu banget sih? Kak, aneh ya dandanan Zevana? Tanya Zevana berbisik. Tidak usah pedulikan mereka, tetaplah jalan, ucap Regan. Zevana pun mengangguk patuh. Sementara di dalam gedung Meiza, putri dari Roman Raharja pemilik acara, tampak bingung melihat para tamu undangan yang heboh. Ada apa sih, kok pada heboh? Siapa yang datang? Udah kayak tuan muda Regan aja yang datang, pada lebay semua, ucap Meiza. Memang tuan muda Rega yang datang Mei. Dia datang bersama gadis cantik berjilbab, benar-benar sangat serasi dengan tuan muda Regan, sepupu Meiza. Apa? Tuan muda Regan datang bersama gadis berjilbab? Tanya Meiza. Sepupu Meiza menganggukkan kepalanya. Cantik banget loh Mei, kayak bidadari, ucap sepupunya. Berhenti memujinya. Kesal Meiza. Jangan bilang gadis itu, gadis yang sama, yang aku lihat di acara kemarin malam. Gumam Meiza. Mei, itu dia Mei. Lihat cantik kan dia. Sangat serasi dengan tuan muda Regan, ucap sepupunya heboh. Bahkan sepupunya sibuk memotret Regan dan Zevana. Au, mereka sweet banget. The best couple. Pokoknya, ucap sepupu Meiza. Stop mengatakan itu bodoh. Regan hanya milikku. Bentak Meiza kesal. Keriuhan di dalam ruangan tersebut terdengar sangat jelas, membuat Geo merasa penasaran. Ada apa itu kok tamu undangan heboh? Tanya Geo. Masa abang gak bisa nebak? Udah pasti itu karena anakmu lah bang, ucap Roman sang adik. Feelingku juga gitu sih, sahut Geo. Geo dan Roman pun berlakan mendekati kerumunan orang. Setelah berhasil menerobos kerumunan, Geo dan Roman menyadari bahwa keriuhan tersebut memang disebabkan oleh kedatangan putra mereka, Regan. Bersama seorang gadis cantik berjilbab yakni Zevana. Keduanya tampak anggun dan menawan, membuat tamu undangan terpukau. Sudah papa duga, kalau yang bikin heboh semua orang pasti karena kedatangan kalian berdua, ucap Geo pada Regan putranya dan Zevana istri Regan. Om, sapa Zevana. Eits, kok jadi manggil om lagi? Panggil papa dong, ucap Geo sambil tersenyum lebar. Zevana tersipu malu dan segera memperbaiki sapaannya. Iya, papa. Papa apa kabar pa, sehat? Mana mama? Tanya Zevana dengan wajah yang berseri-seri. Geo menjawab dengan suara penuh kebahagiaan, Alhamdulillah papa sehat nak. Mama, biasalah sedang sibuk mengobrol bersama besti-bestinya. Ayo ikut papa, kita ke mama, ucap Geo. Emang boleh kak? Tanya Zevana sambil melirik Regan menganggukkan kepalanya, boleh. Tapi setelah kita mengucap selamat pada Pak Marwan dan istrinya, jawab Regan. Dan Zevana pun mengangguk. Zevana, kamu gak nanyain kabar papi nih? Kali ini, Roman yang bertanya. Iya, maaf papi. Papi sehat kan? Mami ikut gak? Tanya Zevana. Alhamdulillah sehat. Mami ikut dong, ada sama mamanya Regan, biasa ngerumpi, jawab Roman. Zevana tertawa kecil mendengar itu. Ayo kita ke sana dulu, kasih selamat ke yang punya acara, ajak Regan pada Zevana. Dan Zevana pun mengangguk. Papa, papi, Zevana ke sana dulu ya, ucapnya. Berpamitan. Lihat Zev. Nanti kalau Regan ngapa-ngapain kamu, kasih tahu papa ya,
kata Geo. Mendengar itu, Zevana tertawa kecil, sementara Regan menatap sang papa dengan tatapan tajam. Aku gak ngapa-ngapain Zevana pa, kata Regan. Dan setelahnya Regan pun menggandeng tangan Zevana, menghampiri sang pemilik acara. Pesta ulang tahun pernikahan Pak Marwan dan Ibu Melani berlangsung meriah. Tamu-tamu silih berganti datang dan memberikan ucapan selamat. Regan, sang tuan muda tampan yang menjadi perhatian banyak orang, juga ikut memberikan selamat pada Pak Marwan dan Ibu. Selamat ulang tahun pernikahan, Pak Marwan dan Ibu Melani. Semoga langgeng dan bahagia selalu, ucap Regan dengan tulus. Terima kasih, Tuan Muda Regan. Suatu kehormatan bagi kami Tuan Muda mau menghadiri acara kami, ucap Marwan dengan sopan. Sementara itu, Melani yang tak bisa menyembunyikan rasa penasaran, langsung menanyakan sosok gadis cantik yang berdiri di samping Regan. Kalau boleh tahu, siapa nona cantik di sebelah? Tuan, tanya Melani dengan ramah. Dia kekasih saya, jawab Regan dengan senyum bangga. Wah, akhirnya Tuan Muda punya kekasih juga. Semoga langgeng terus ya Tuan Muda dan Nona, ucap Marwan dan Melani. Amin, sahut Regan dan Zevana kompak. Regan, Zevana, panggil Jelita yang menghampiri. Regan dan Zevana. Sayang, Mama rindu kamu loh. Kenapa gak ke rumah sih, padahal Mama sama Oma nunggui kamu. Datang loh, heboh Jelita. Zevana sibuk banyak tugas Ma, bukan Zevan yang menjawab melainkan Regan. Raut wajahnya serius, melindungi Zevana dari tekanan yang mungkin dirasakan olehnya. Apaan sih Regan, orang Mama gak nanya sama kamu kok, Mama tuh nanyanya sama Zevana, protes Jelita. Wajahnya tampak kesal seolah merasa haknya untuk berbicara dengan Zevana telah diambil alih oleh Regan. Tapi benar kok Ma, yang dibilang Kak Regan, kalau Zevana akhir-akhir ini sibuk sama tugas, ucap Zevana dengan nada lemah, membenarkan ucapan Regan. Wajahnya menunduk, merasa bersalah karena tak kunjung bertemu mertua dan omanya. Yah, tapi Mama tunggu setelah kamu tidak sibuk lagi, ucap Jelita. Lia Ma, sahut Zevana. Sementara itu di sudut ruangan, yang tidak terlalu jauh dari sana, Meiza yang menyaksikan adegan itu. Meskipun ia tidak mendengar obrolan antara kedua orang tuanya dan juga Regan, merasa perasaannya bercampur aduk. Rasa cemburu dan kecewa mulai menguasai pikirannya. Sial. Ternyata benar dugaanku, Regan datang bersama gadis itu lagi, dan Regan terlihat mesra dengan gadis itu. Apa benar yang dikatakan Chico, gadis itu kekasih Regan? Gumam Meiza dengan penuh iri. Meiza terus memperhatikan Regan dan Zevana yang tampak mesra dan bahagia. Tangannya mengepal erat, menahan rasa cemburu yang semakin memuncak. Hatinya semakin terluka, menyadari bahwa pemuda yang selama ini ia cintai ternyata sudah memiliki kekasih lain. Meiza berusaha untuk menyembunyikan perasaannya, namun di balik senyuman yang dipaksanya, air mata kesedihan mulai menggenang di pelupuk matanya. Sementara itu, Regan yang sadar bahwa dirinya, Zevana dan Jelita menjadi pusat perhatian, ia pun mengajak Zevana dan Jelita, ibunya, untuk duduk di kursi yang telah disediakan di dalam ruangan tersebut. Zevana merasa canggung, sedangkan Jelita tersenyum. Tenang, Ma, titip Zevana sebentar ya, Regan mau ke toilet dulu, ucap Regan sambil menepuk pelan bahu Zevana. Jelita mengangguk dan meyakinkan Regan bahwa dia akan menjaga Zevana. Di sudut lain ruangan, Vivian tampak sibuk menarik tangan Fabian, putra sulungnya, untuk dikenalkan dengan Zevana. Mami mau bawa kamu kemana sih? Tanya Fabian dengan wajah bingung. Udah kamu ikut Mami aja. Mami mau kenalin kamu sama gadis cantik, kamu pasti suka, jawab Vivian sembari tersenyum nakal. Saat mendekati tempat Zevana duduk, Fabian tidak bisa menahan kekagumannya.
Gadis berjilbab yang duduk di samping neneknya itu terlihat begitu cantik dengan wajah polos dan senyuman manis. Matanya terfokus pada Zevana, seolah tak ingin melewatkan. Sedetik pun melihat gadis itu. Vivian melambaikan tangan ke arah Zevana, lalu berkata, "Hai Zevana sayang, ini anak mami, namanya Fabian." Katanya ingin kenalan sama Zevana, ucap Vivian. Dan itu berhasil membuat Fabian tersipu malu. Zevana tersenyum ramah dan mempersilakan mereka duduk di sebelah mereka. Fabian merasa gugup saat duduk di samping Zevana, namun ia mencoba menyembunyikan perasaannya dengan tersenyum ke arah gadis itu. "Hai, namaku Fabian. Salam kenal, Zevana," ucap Fabian dengan suara yang sedikit gemetar. Zevana tersipu malu, lalu menjawab dengan lembut, "Hai Kak Fabian, salam kenal juga. Namaku Zevana." Mereka lalu terlibat dalam percakapan yang cukup akrab, saling berbagi cerita tentang diri mereka dan kehidupan mereka selama ini. Sementara itu Regan baru kembali dari toilet. Regan menghela napas kesal saat matanya tertuju pada Zevana dan Fabian yang tampak akrab di sudut ruangan. Jantung Regan berdebar, rasa cemburu menyelimuti pikirannya. Zevana, istrinya, duduk bersebelahan dengan Fabian, sepupunya sendiri, sambil tertawa riang. Regan merasa diabaikan. Kenapa? Zevana tidak bisa mengerti apa yang sudah aku katakan dan aku larang. Aku sudah bilang padanya untuk tidak terlalu akrab dengan laki-laki selain aku, dan sekarang dia malah duduk bersama Fabian, sepupuku sendiri, gumam Regan, sambil menggenggam erat tinjunya. Fabian juga apaan sih, ngeliatin Zevana gitu banget. "Zevana istriku woi," teriak Regan dalam hatinya. Lah merasa iri melihat Fabian, sepupunya, yang melihat Zevana dengan tatapan penuh perhatian. Dengan langkah tegap, Regan berjalan mendekati kursi tempat Zevana dan Fabian duduk. Lah menahan amarahnya, berusaha untuk tetap terlihat tenang. Fabian, cepat pindah," titah Regan dengan nada tegas. Membuat Fabian terkejut. "Hah? Kenapa Regan?" Fabian menoleh, bingung dengan perintah Regan. Sementara itu, Zevana tampak tersentak. Wajahnya memerah karena merasa malu telah membuat suaminya kesal. Regan menatap tajam ke arah Fabian, menunjukkan bahwa ia serius dengan perintahnya. "Aku ingin duduk di samping kekasihku," katanya dengan suara berat. Fabian tampak ragu, namun akhirnya mengalah dan beranjak dari kursi tersebut. "Kekasih?" tanya Fabian. "Ya, Zevana kekasihku. Jadi kau jangan coba-coba mendekatinya," ucap Regan memperingari Fabian. Mendengar itu, Fabian terkejut, pupil matanya melebar sempurna. Wah, hebat. Akhirnya ada yang berhasil meluluhkan kerasnya dan dinginnya hati tuan muda Regan Abi van Orzala. "Selamat ya, semoga langgeng terus sampai nikah," ucap Fabian. "Amin. Dan kau jangan coba-coba menyukai kekasihku ya," ucap Regan. Fabian menghela napas, "Baiklah tuan muda Regan." "Yang terhormat," balasnya. Dalam hati Fabian bergumam, "Nasib. Nasib. Gini banget, baru saja aku menyukai seorang gadis. Malah dia sudah punya kekasih dan parahnya lagi, kekasihnya adalah seorang Regan, dan dia sepupuku sendiri. Ini sih judulnya, gagal sebelum berjuang." Sementara itu, Regan duduk di sebelah Zevana, memegang tangannya erat. "Jangan lupa, kamu adalah istriku, Zevana," bisik Regan pelan. Zevana menganggukkan kepalanya, lalu berbisik, "Kenapa kakak bilang ke semua orang kalau Zevana kekasih kakak?" tanya Zevana bingung. "Kenapa? Apa kamu keberatan? Apa perlu aku bilang ke semua orang kalau kamu ini istriku?" balas Regan. "Ya, enggak gitu Kak. Maksudnya kenapa kakak bilang gitu, kan bisa bilang yang lain aja, kayak waktu di Singapura," ujar Zevana. "Aku sengaja melakukan ini, agar gosip yang beredar terhenti."
Karena aku memang tidak memiliki hubungan apapun dengan anak dari Pak Marwan, jelas Regan. Oh gitu, ucap Zevana. Kak Regan, dasinya kok miring lagi sih. Sini Zevana benerin, kata Zevana sambil membenarkan dasi Regan. Hal itu tentu saja tidak luput dari perhatian orang banyak yang ada di sekitar mereka. Dari kejauhan, Meiza semakin kesal melihat kedekatan Regan dan Zevan. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, ingin mengamuk pun ia tahan, sebab takut merusak acara kedua orang tuanya. Sedangkan Fabian yang juga melihat kedekatan Regan, hanya bisa menatap dengan sedih, merasa kehilangan kesempatan untuk bisa lebih dekat lagi dengan Zevana. Kak Regan lapar gak? Tanya Zevana. Kamu mau makan apa? Biar aku ambilkan, ucap Regan. Semuanya, boleh gak kak? Tapi aku gak mau. Diambilin mau ambil sendiri aja, kata Zevana. Ya sudah, ayo kita ke sana, ajak Regan sambil menggandeng tangan Zevana untuk yang kesekian kalinya. Fabian memperhatikan interaksi antara Regan dan Zevana, ia bergumam dalam hatinya. Baru kali ini aku lihat Regan memperlakukan wanita dengan sangat manis dan lembut. Tapi hatiku sakit, melihat Zevana bersama Regan. Sabar Fabian, ikhlaskan. Lagi pula kamu baru saja mengenal Zevana, masa iya kamu bisa secepat ini jatuh cinta sama Zevana, batin Fabian dalam hatinya.